Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah Pak Yasin juga demikian. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, dijauhkan dari musibah, ya, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di hari-hari ya selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Yasin kali ini, dan Pak Yasin akan membahas intisari surah Al-Ikhlas. Aduh, apa ya intisari surah Al-Ikhlas? Mau tahu? Oke, kalau mau tahu ikuti Pak Yasin dengan baik ya. Oke, pada hari ini yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Pak Yasin akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu intisari surah Al-Ikhlas. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran terlebih dahulu, yuk kita buat kesepakatan. Tapi Pak Yasin ada tantangan untuk teman-teman nih. Tantangannya adalah yuk sama-sama kita ucapkan Ikrar Satria The Green Can dengan semangat dan juga gerakannya. Oke, ikuti Pak Yasin yang belum hafal. Yang sudah hafal, silahkan bersama-sama. Ikrar Satria The Green Camp. 1. Selalu jujur. 2. Bertanggung jawab. 3. Bercita-cita. 4. Disiplin. 5. Bekerja sama. 6. Adil. 7. Peduli. Yeay. Keren yang sudah hafal. Oke teman-teman, kita masuk ke pembuatan kesepakatan belajar dengan Pak Yasin. Apa aja poin-poinnya? Yuk sama-sama kita buat. Yang pertama adalah fokus terhadap materi yang disampaikan Pak Yasin. Diharapkan ya untuk memaksimalkan teman-teman di dalam menangkap apa yang disampaikan Pak Yasin, silahkan fokus ya teman-teman. Insya Allah ilmu yang didapatkan ya insya Allah maksimal. Yang kedua, menyaksikan video pembelajaran hingga selesai. Silakan saksikan video ini ya sampai selesai, tidak terpotong-potong, sehingga informasi yang Pak Yasin sampaikan teman-teman dapatkan dengan baik ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyaksikan video dengan tertib. Duduknya cari tempat yang nyaman. Apalagi tidak sambil berkegiatan yang lain, apalagi sambil bermain. Nanti malah informasi yang Pak Yasin sampaikan tidak teman-teman dapatkan dengan baik. Sepakat ya teman-teman ya? 3 poin aja kok. Siap? Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti terlebih dahulu, yuk kita bermain yuk. Namanya tebak potong ayat. Kira-kira ayat apa yang mau kita ini ya untuk tebak potong ayat ya? Oke, kita akan tebak potong ayat surah Al-Ikhlas. Pak Yasin akan bacakan satu persatu ayatnya, kemudian teman-teman tebak. Pak Yasin kasih contoh satu dulu ya, yaitu surah Al-Ikhlas. Pak Yasin akan bacakan terlebih dahulu. Pak Yasin baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak Yasin baca. Qul huwallahu ahad. Ayat keberapa teman-teman? Iya, insyaallah sudah tahu. Ayat pertama ya, ayat ke-1 ya. Sekarang ini contoh teman-teman. Sekarang silakan teman-teman tebak. Silakan bacakan. Lam yalid wa lam yulad. Ayat keberapa? Pak Yasin kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ayat ketiga. Barakallah yang sudah menebak dengan tepat. Selanjutnya. Allahus Samad. Ayat keberapa aku? 1, 2, 3, 4, 5. Ayat ke 2. Iya benar. Alhamdulillah yang sudah menebak dengan tepat. Selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Ayat keberapakah aku? 1, 2, 3, 4, 5. Ayat ke-4. Barakallah, yang sudah menebak dengan tepat ya seluruh pertanyaannya, ataupun hanya benar satu ataupun belum tepat. Semoga Allah senantiasa mudahkan, berlapang dada, dan juga teman-teman terus berusaha. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke poin penting surah Al-Ikhlas. Ya, ternyata di surah Al-Ikhlas itu informasi yang akan Pak Yasin sampaikan ada poin-poin penting yang nanti teman-teman harus ketahui. Apa saja itu? Ya, yang pertama ada tulisan surah Al-Ikhlas ya di kertas yang sudah Pak Yasin munculkan. Yang kedua ada angka 4. Yang selanjutnya ada gambar Ka'bah. Masya Allah. Semoga yang sudah punya niat untuk naik haji ya segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada angka 112. Ada 4 poin yang akan teman-teman sebaiknya tangkap dari apa yang Pak Yasin sampaikan hari ini. Oke. Informasi penting dari surah Al-Ikhlas menyambung dari 4 poin yang tadi berada di atas. Yang pertama ada kertas yang berisikan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua ada gambar Ka'bah. Yang ketiga ada angka 112. Dan yang keempat ada angka 4. Apa sih informasi yang nanti Pak Yasin sampaikan? Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Yang pertama, kertas yang berisi tulisan surah Al-Ikhlas, ternyata informasi pentingnya adalah surah Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Bapak ulangi lagi. Apa arti dari surah Al-Ikhlas teman-teman? Memurnikan keesaan Allah. Oke. Yang kedua. Oke. Surah Al-Ikhlas teman-teman Allah turunkan di kota Makkah, ya. Surah Al-Ikhlas diturunkan di mana? Di kota Makkah. Karena teman-teman secara keseluruhan ya surah-surah di Al-Qur'an itu diturunkan di kota Makkah dan Madinah, di 2 kota saja, Makkah dan Madinah. Selanjutnya angka 112 ternyata urutan dari surah Al-Ikhlas itu adalah urutan yang ke-112 di Al-Qur'an. Jumlah di Al-Qur'an itu surahnya ada 114. Sedangkan surah Al-Ikhlas itu mendapatkan urutan atau urutan ke-112 di Al-Qur'an. Selanjutnya surah Al-Ikhlas itu teman-teman terdiri dari 4 ayat. Ya, surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Oke, Pak Yasin ulangi sekali lagi. Surah Al-Ikhlas artinya adalah apa? Memurnikan keesaan Allah. Sekali lagi, surah Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas diturunkan di mana? Di kota Makkah. Sekali lagi, surah Al-Ikhlas diturunkan di mana? Di kota Makkah. Oke. Urutan yang keberapa? Surah Al-Ikhlas itu di Al-Qur'an urutan yang ke-112. Oke. Terdiri dari berapa ayatkah surah Al-Ikhlas itu? Terdiri dari 4 ayat. Oke. Sudah tersampaikan untuk poin-poinnya. Bersama-sama yuk kita baca surah Al-Ikhlas ya. Ikutin Pak Yasin, jangan lupa membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus samad. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ayat keempat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekali lagi kita baca ya. Bersama-sama. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus samad. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ayat keempat.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah yang sudah hafal, dan yang belum hafal silakan diulang lagi, insya Allah. Dengan kita berikhtiar, berusaha untuk menghafal, Allah akan berikan kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, intisari dari surah Al-Ikhlas itu sendiri tadi sudah Pak In sampaikan, ya. Apa saja? Oke, arti dari surah Al-Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Kemudian menjadi urutan yang ke-112 di Al-Quran. Kemudian terdiri dari 4 ayat. Sekarang kita masuk intisari surah Al-Ikhlas. Poin pentingnya, ingat, catat baik-baik. Poin penting dari surah Al-Ikhlas atau intisari surah Al-Ikhlas adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, teman-teman. Ya, sifat-sifat Allah yang seperti apa? Sifat Allah yang esa dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Menjelaskan sifat-sifat Allah yang esa, ya, dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, kita akan contohkan bagaimana sih contoh-contoh kita menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya dan sifat-sifat Allah yang esa itu. Contohnya adalah kita berdoa hanya kepada Allah. Betul, teman-teman? Kita meminta sesuatu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kedua, kita sholat adalah perintah Allah. Kita sholat niatkan kepada Allah. Betul, teman-teman? Iya, bukan karena kita sholat itu supaya dilihat mama papa, ataupun kita sholat mengharapkan yang lain, tapi kita mengharap ridho Allah atas perintah Allah. Selanjutnya, tidak boleh menyembah selain Allah. Kenapa? Karena Allah lah sesembahan kita, tidak ada sesembahan selain Allah. Selanjutnya, meyakini Allah tidak memiliki anak. Allah memang tidak memiliki anak, apalagi diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baik, sekali lagi intisari surah Al-Ikhlas, contoh-contohnya adalah berdoa hanya kepada Allah, sholat atas perintah Allah, tidak boleh menyembah hanya selain Allah, kemudian meyakini Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Fahim tuh? Weh, suaranya fahim, nah luar biasa. Oke, teman-teman, sepertinya apa yang Pak Yasin sampaikan tadi sudah ya banyak ya, dan sudah jelas insya Allah. Semoga teman-teman yang mendengarkan dari awal sampai akhir seperti kesepakatan kita ya, mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan penjelasan yang masuk ya dengan baik dan tepat, sehingga teman-teman bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari ya, membaca surah Al-Ikhlas, apalagi ya berdoa hanya kepada Allah, kemudian sholat tidak boleh ditinggal, tidak boleh menyembah hanya kepada Allah, dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yuk sama-sama teman-teman, karena sudah waktunya sudah berakhir untuk pertemuan Pak Yasin. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya adalah atas izin Allah. Ya, Pak Yasin bisa berbicara di depan teman-teman juga atas izin Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan Allah, diberikan izin Allah untuk mencari ilmu dan dimudahkan, serta ilmunya juga berkah, bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan Pak Yasin akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Dadah. Terus semangat dan semangat.